Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8, hari ini kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Kan ada 4 kan ya, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Nah, untuk kubus dan balok itu sudah sedikit, meskipun sedikit tapi kemarin sudah sempat kita bahas dan juga sudah praktek sih sebenarnya yang membuat boneka dan pot. Nah, sekarang kita akan belajar bangun ruang sisi datar dengan spesifikasi bangun prisma. Dan di sini eh, karena di rumah nggak ada benda atau kardus yang berbentuk prisma segitiga, maka saya akan memodifikasi. Di sini saya punya ini bukan iklan ya. Ini saya punya bangunnya adalah balok, tapi di sini nanti akan saya ubah menjadi prisma segitiga. Dan sebenarnya balok itu adalah prisma yang alasnya berbentuk persegi panjang. Kemudian kubus itu adalah prisma dengan alas berbentuk persegi. Tingginya sama dengan panjang sisi alasnya. Nah, di sini sudah saya kasih garis seperti ini. Nah, ini nanti membentuk segitiga. Jadi nanti alat-alatnya yang kalian siapkan adalah kayak gini. Kalau nggak punya kardus berbentuk balok, kalian bisa pakai kertas buku kalian, siapkan pensil, pulpen, kemudian gunting sama penggaris. Karena nanti setelah kita membuat bangunnya, nanti kita akan belajar menghitung luas permukaan dan kemudian kita juga akan belajar menghitung volumenya. Baik, nah ini ya. Ini caranya saya kayak gini. Agar saya tidak membuang sisi dari baloknya, maka saya ukur di sini. Saya ukur pakai penggaris. Nih, misalkan di sini panjangnya di sini adalah kelihatan ya. Panjangnya adalah 4,5 cm atau kalau kita ubah menjadi satuan milimeter jadinya 45 mm. Sehingga di sini saya tarik jadi sisi miringnya. Jadi seperti ini biar nggak memotong. Nah, kayak gini. Udah, sekarang saya buka aja dulu biar kalian juga bisa menirukan. Nggak harus persis dengan cara saya ya, yang penting nanti kalian bisa jadi. Ini saya gunting dulu, saya buka. Baik, salah satu harus saya potong, salah satu dari panjangnya seperti ini. Nah, kemudian ini yang sudah saya garis saya potong juga di sini kayak gini. Semoga pas ya, kalau nggak pas juga nggak apa-apa sih, cuma nanti jadi tidak lagi indah kalau tidak pas. Nah, ini nanti yang lepas. Kalian kalau punya lem bisa pakai lem, kalau punya selasi bisa pakai selasi, atau tidak usah juga tidak apa-apa. Pokoknya pakai aja alat dan bahan yang ada di rumah. Jangan sampai kalian keluar rumah dengan alasan membeli peralatan. Saya juga tidak presisi dikit juga nggak apa-apa, nggak harus persis. Kita sisihkan semuanya, kita ambil ini harusnya dia berada di sini sehingga ini kalau kita bentuk, nah kayak gini jadinya. Nah, lihat ya, lihat ini harusnya di sini kan. Nah, dia harusnya di sini, sehingga kalau kita bentuk, kelihatan nggak? Nah, kayak gini, jadinya kayak gini. Kalau kita bentuk,
dia menjadi prisma. Ya udahlah, nggak apa-apa ini. Nah, dia menjadi prisma segitiga siku-siku karena siku-siku di sini. Nah, ini kelihatan. Nah, ini bisa ditaruh di sini. Nah, dia siku-sikunya di sini. Siku-sikunya di sini. Sehingga nanti kalau kita buat kayak gini kan, ini alasnya dan tutupnya berbentuk segitiga siku-siku. Kalau kita buka seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ada dua segitiga yang sama, dan kemudian juga ini selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Sehingga di sini sekarang kita bisa menghitung luas permukaan dari prisma segitiga siku-siku. Jadi nama prisma itu sesuai dengan alasnya. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi 5, prisma segi 5, dan seterusnya. Sekarang kita mulai menghitung luas permukaan. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas ditambah ini kan di sini. Ini kan kalau kita buka ini persegi panjang kan. Nah, ini panjangnya ini adalah merupakan keliling dari segitiga. Ini dia keliling dari segitiga. Kayak gini. Nah, sehingga di sini keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kayak gini. Sehingga kita bisa masukkan sama dengan 2 kali luas alas. Ini adalah alas segitiga dikali tinggi segitiga ditambah ada setengahnya ya, setengah alas segitiga kali tinggi segitiga ditambah kelilingnya, berarti misalkan sisi 1, sisi 2 tambah sisi 3 dikali tinggi prisma. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran. Nah, ini di sini kita pakai satuan milimeter aja biar nggak ada komanya. Ini alasnya adalah 30 dikali tingginya sini. Jadi jangan yang miring ya. Jadi yang siku-siku, sisi siku-sikunya. Berapa ini? 35. Jadi di sini adalah 30. Wah, ini nggak kelihatan. 30 mm. Terus ini aja 30, yang ini 35. Nah, di sini. Kenapa 2 kali? Karena ada alas, ada tutupnya sama persis. Kemudian ditambah dengan, nah kita hitung juga yang miring karena butuh untuk kelilingnya. 45. Enggak presisi ya, ini sekitar 45. Ini 45. 3 kali 10, 30. Ya udah nih. Kita hitung apa adanya ya. Kayaknya kalaupun ada yang keliru nggak masalah karena memang ini kita perhitungannya pakai penggaris. 30 ditambah 35 ditambah 45 dikali tinggi prismanya ini. Tinggi prismanya sama dengan 105. Ya, 10,5. Boleh pakai kalkulator ngitungnya ya, bebas. Ini jadinya 15, 9, 10 tambah 0 belakang ditambah berapa ini, 70, 80,
110 dikali 105. Nah, sama dengan 1050 ditambah berapa? Kita hitung. Kita hitung pakai ini dulu. 105 dikali 110. 501 jadinya 55110 11550. Hasilnya sama dengan 0 10 6 2 12.600. Ini ya hasilnya luas permukaan. Nah, dari sini kemudian kita bisa menghitung volumenya. Nah, volumenya sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Nah, luas alasnya tadi kan rumusnya sama dengan setengah kali alas segitiga dikali tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Nah, ini setengah dikali alasnya tadi 30, tingginya 35 dikali tinggi prismanya 105. Nah, ini kita bisa bagi 2 adalah 30, 15. Sekarang tinggal 15 kali 35. 15 dikali 35 25 7 15 4 dengan 5 12 5 5 25. Kita kalikan dengan 105.